Pertanyaannya gini, untuk apa kita beramal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, pagi ini kita awali dengan berzikir. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Juwairiyah radhiyallahu anha, istrinya, ketika sama-sama Nabi sholat subuh, lalu Nabi pergi keluar setelah subuh, lalu Nabi kembali lagi di waktu duha. Istrinya masih duduk lagi di waktu subuh, di mana tempat dia sholat tadi. Lalu kata Nabi, wahai Juwairiyah, apakah engkau duduk di majelis sini, di tempat duduk hingga duha ini, engkau sedang berzikir? Kata Juwairiyah, iya ya Rasulullah, aku berzikir dari subuh tadi hingga duha. Kata Nabi, aku sudah membaca beberapa kalimat yang itu mengalahkan zikirmu dari subuh hingga duha. Ajarkanlah wahai Rasulullah beberapa kalimat itu. Maka untuk mengawali kaji kita pagi ini, kita awali dengan zikir tasbih seperti mana yang diajarkan Nabi kepada istrinya. Subhanallah wa bihamdihi, sama-sama Pak. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Udah hafal Bu? Udah ya? Alhamdulillah. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Yang saya muliakan para alim ulama, para guru-guru kami, ustadz dan ustazah, para pemuka masyarakat, cerdik pandai, pengurus masjid, sesepuh kampung, semua yang berhadir pagi ini, subuh yang berbahagia ini di tanggal 1 Zulqa'dah tahun 1442 Hijriah. Yang besar tak saya panggil gelar, yang kecil tak saya panggil nama. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan pertama setelah Syawal, Ramadan dan Syawal. Mungkin kalau ini kajian rutin, setiap subuh pekan kedua hari Jumat, saya ingin mengajak ayah bunda semua, abang kakak, adik-adik, mengaji tema-tema tazkiyatun nafs yang berkaitan dengan iman dan amal. Untuk pertemuan pertama ini, topiknya adalah kita bahas kitab Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh 3 ulama besar. Yang pertama, kitab Tazkiyatun Nafs ikhtisar dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Yang kedua, Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Yang ketiga, kitab yang ditulis oleh Syekh Said Hawa rahimahumullah.
Judul kitabnya sama, Tazkiyatun Nafs. Dan ada kitab Tazkiyatun Nafs kontemporer terbaru, ditulis oleh ulama namanya Syekh Ahmad Farid, salah seorang guru besar, guru di Universitas Ibnu Saud, Imam Ibnu Saud di Saudi Arabia. Dan saya pun sedang menulis tema-tema Tazkiyatun Nafs yang berkaitan dengan topik-topik keseharian. Judulnya nanti mudahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik pertama dari semua kitab itu adalah menjawab sebuah pertanyaan besar yang selama ini mungkin kita pertanyakan, tapi jawabannya apa? Pertanyaan tentang kehidupan, lalu pertanyaan itu sangat bermakna dari setiap detiknya, menitnya, jamnya, harinya dalam perjalanan kita sampai kita bertemu dengan Allah. Sampai kehidupan ini sudah berakhir. Sampai kita menerima semua catatan amal kita. Pertanyaannya gini, untuk apa kita beramal? Kira-kira untuk apa Pak Bu? Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita jadi orang baik. Pertanyaan itu, untuk apa saya semua melakukan? Untuk apa saya melakukan ini semua? Apakah kalau saya tak beramal, tidak melakukan kebaikan-kebaikan, tidak melakukan amal baik, Allah rugi atau saya rugi? Kalau kita jelas rugi kan. Tapi apakah ketika kita melakukan maksiat kita rugi atau Allah rugi? Tak tahu juga. Jadi sebuah pertanyaan besar yang mesti kita jawab dengan dalil, dan dalilnya semua Al-Quran. Semua yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran tentang pertanyaan untuk apa kita jadi orang baik. Kenapa kita mesti jadi orang soleh? Pertanyaannya untuk menjelaskan untuk apa kita beramal soleh, menjadi orang baik, kita definisikan dulu apa itu amal. Apa yang dimaksud dengan amal, kemudian baru kita jelaskan. Apa pembeda antara amal dengan tak beramal, lalu kenapa kita mesti beramal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan waktunya cukup hingga waktu Isra'. Lalu kita sarapan bersama di rumah masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah bulan depan kata Ibu. Sedekah Jumat barokah ya Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita jawab pertanyaan pertama. Kita jelaskan tentang definisi amal. Apa itu amal? Kata orang Melayu, amal itu kalau kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita baca Quran, kita sedekah, itu baru amal. Kalau kita menung-menung duduk rumah, amal tak? Tidak beramal. Maka ada istilah kalau jumpa orang Melayu, jumpa orang Jawa dulu. Apa kerjaan mas? Nak buat apa mas? Atau bahasanya, nak kemana mas? Golek kerjaan. Gitu kan Pak ya? Golek kerjaan. Nak nyari kerja. Jumpa sama orang Minang, Nyo kamada? Menggaleh. Jumpa sama orang Batak, nak kemana bang? Kebun, ya kan? Jumpa sama orang Melayu, nak apa bang? Tak ada, cari angin. Ini cari angin nih Pak. Apa buat? Tak ada, cari angin. Angin dicari, mana angin? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 pertanyaan yang ditanyakan kepada tadi sahabat-sahabat dalam kisah Melayu, Minang, Batak dan Jawa itu sebenarnya semuanya amal. Ulama mendefinisikan, Imam Al-Ghazali rahimahumullah, bahwa selagi orang hidup di atas dunia ini, selagi hayat dikandung badan, selagi ada napas, bernapas keluar dari hidung kita, masuk ke dalam paru kita, jantung berdetak, darah mengalir, selagi masih hidup kita, maka semuanya dihitung sebagai amal. Kalau kita tanya apa buat? Tak ada, menung aja. Itu amal juga. Menung itu amal. Maka disebutlah dengan amal adalah perbuatan. Bahasa Arab. Maka orang Melayu ditanya, apa buat? Tak ada. Tak ada itu pun buat juga. Tidak melakukan apa-apa, itu juga perbuatan. Mana Ustaz Azmi ni, Melayu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Saya ingat Ustaz Azmi minjam 1 kali ya untuk Imam Masjid Agung pekan ketiga Jumat. Sekali-sekali kita tampilkan juga di Masjid Provinsi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala,
Maka didefinisikanlah amal itu adalah perbuatan, baik berbuat ataupun tidak berbuat, melakukan ataupun tidak melakukan, maka dia disebut amal selagi kita ada di atas dunia. Dan semua perbuatan yang kita lakukan ataupun yang tidak kita lakukan, kita berbuat atau tak berbuat, yang baik ataupun yang buruk, mulai kita dari balik sampai kita masih akal kita sehat, mulai dari balik, yaitu akil balik, pandai membedakan baik dan buruk, sampai sehat terus akal kita, mati kita, maka semua perbuatan itu dipertanggungjawabkan. Paham Bapak Ibu? Mulai kita balik, berakal, balik itu maksudnya bakal, berakal, udah pandai membedakan baik buruk, diberi tanggung jawab kepadanya. Maka orang balik itu dalam agama disebut mukallaf. Orang yang sudah punya kewajiban taklif untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Tak dikerjakan, berdosa, ya kan? Mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dapat pahala. Mengerjakan apa yang Allah larang, berdosa dia. Sampai kapan? Sampai otaknya waras terus. Sampai dia masih sehat, segar terus, otaknya masih bisa, walaupun badannya dah tak mampu bergerak, tapi otaknya masih bisa juga lagi berpikir, akalnya masih bisa juga lagi menentukan baik buruk, maka masih taklif padanya untuk bertanggung jawab. Walaupun badan tak bisa bergerak, tapi dia masih apa bahasa kita, masih waras otaknya. Maka yang dipertanggungjawabkan dari setiap amal itu, kata ulama, adalah pertanggungjawaban akal. Dan akal itulah kehidupan. Kalau orang tak berakal disebut binatang. Setuju Bapak Ibu? Dah dapat pertama kan jawabannya. Ini pertemuan ke-6, nanti kita ujian mid semester. Yang lulus dapat A. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada berapa amal di atas dunia ini? Amal dibagi 3. Amal itu semua perbuatan, baik berbuat ataupun tidak. Selagi hidup maka tidur tuh amal Pak, makan beramal, gini-gini kan tuh. Ini jenggot nih amal, masak amal, semua amal lah. Tinggal kita mampukah menjadikan amal itu adalah ibadah. Maka dalam definisi tazkiyatun nafs, tidak ada orang beriman tuh kehidupannya ini dunia, ini akhirat. Kalau dunia tak beramal, kalau akhirat beramal. Tidak ada. Semuanya 24 jam adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita menjadikan 24 jam itu adalah ibadah, menjadikan 24 jam itu adalah zikir, menjadikan 24 jam itu tahu halal baik dan buruk, tahu hak dan batil, maka mati kita dalam keadaan itu, kita mati sebagai orang yang dalam ibadah, mati sebagai syuhada. Keren tak? Keren Pak, sedang nyetir, tiba-tiba meninggal. Nyetirnya tadi baca bismillah sambil zikir, sedang dalam kamar mandi, buang air, masuknya kaki kiri, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di dalam kamar mandi tak berlama-lama, tahu-tahu pingsan dia, meninggal dalam kamar mandi, sedang menghidupkan adab sunnah seperti mana Nabi. Datang orang masuk masjid pakai celana pendek, cerita-cerita kehidupan dunia, cerita sawit dan sebagainya, cerita politik dan sebagainya. Mati dia dalam masjid. Lebih mulia orang mati dalam kamar mandi itu daripada mati dalam masjid yang tidak dengan adab dan dalam keadaan sunnah. Maka ini membedakannya adalah amal. Amal dibagi 3. Yang pertama disebut amal taat. Apa Bu? Amal taat. Dia adalah ibadat. Bahasa Arabnya ibadah. Semua yang kita lakukan karena kita amal taat, ini adalah sunnah Nabi, ini adalah perintah Allah Ta'ala, maka semuanya dihitung ibadah. Yang kedua, amal subhat. Amal taat, yang kedua amal subhat. Apa itu Pak? Amal sia-sia. Tak dihitung pahala, tak dihitung dosa, tak jelas amalnya. Contoh, ini kalau sholat dah jelas amal. Contoh mana? Mandi. Orang Islam mandi, orang Nasrani mandi, orang Kristen mandi, semua mandi. Tapi kalau mandinya bukan niat untuk bersih-bersih, toharoh, untuk ibadah, maka mandinya habis gitu aja, air habis. Nanti akan dihisap semuanya. Yang paling mudah lagi inilah makan. Ayam makan, kucing makan, semua hewan makan, manusia makan, orang Islam makan. Tapi makannya orang Islam adalah pahala. Kalau dia hanya makan, makan selesai, maka makannya sama aja seperti makan hewan, makan yang lain. Orang beriman makannya pun jadi ibadah, minumnya jadi ibadah. Baca bismillah, selesai alhamdulillah. Zikir Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Maka 24 jam makan dapat pahala.
Selesai makan, alhamdulillahi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini adalah amal subhat. Di mana? Ketika dia melakukan perbuatan, dia lupa kalau perbuatan itu ibadah. Jadi berdosa tidak, pahala tidak. Perbuatan-perbuatan mubah, Pak, banyak tuh. Main badminton misalnya. Ada yang main badminton? Dia mubah tuh, Pak. Tapi perbuatan mubah ini bisa dia jadi maksiat kalau main badmintonnya berjudi. Bisa pula jadi pahala kalau mulainya. Ayo kita baca bismillah sekali jemes. Allahu Akbar. Kata. Akbarnya dapat takbir kan, zikir. Dia amalan mubah. Lalu selama main badminton misalnya berwudu. Seperti Ustadz Adi Hidayat tuh rupanya, Ustadz Adi Hidayat tuh rupanya atlet nasional tenis meja, Pak. Luar biasa beliau. Kalau Ustadz almarhum Arifin Ilham sama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari suka main futsal. Mubah dia, tapi selama main futsal tuh tak pernah wuduknya batal. Batal wuduknya sedang main tuh, keluar dia balik, ambil wuduk main lagi. Nah, ini hal-hal yang mubah. Lalu kita bisa menjadikan yang mubah-mubah tuh dapat pahala. Macam ibu sambil masak kan, goreng ikan, balik-balik ikan. Kalau ibu baca, kalau ibu golek-golek ikan tuh sambil nyanyi kan, nyanyinya nyanyi kampung pula. Kan ada tuh lagu kan. Kalau ibu sambil memutar ikan tuh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah udah masak, makan, alhamdulillah. Jadi paha. Begitu perbuatan kita. Senantiasa menyebut nama Allah Ta'ala. Yang ketiga, ada amal yang disebut amal maksiat. Ada amal taat, ada amal subhat, ada amal maksiat. Apa itu amal maksiat? Amal dosa lah. Itu dah tak perlu kita jelaskan, tahu ini haram, ini halal kan gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita lihat dari 3 amal, 3 perbuatan dalam setiap hari, amal taat, amal subhat, amal sia-sia, dan amal yang mendatangkan dosa, kira-kira mana banyak amal kita yang paling banyak kita lakukan? Mana banyak taat daripada sia-sia? Dari 24 jam kita hidup, mudah-mudahan maksiat kita tak banyak lah. Tapi setelah diteliti, di antara banyak orang kebiasaan, maka kehidupannya banyak berlalu sia-sia. Buka Facebook habis 4 jam. Tengok Facebook mantan. Komen-komen. Mubah semuanya. Pahala tak dapat, dosa tak dapat. Tapi waktunya sia-sia. Rugi. Kalau berjualan, dia buka jualan di pasar, orang tak ada belanja. Hanya buka aja. Habis waktu, Pak. Betul tak, Pak? Kecuali jemaah Masjid Al-Muhsinin. Semua waktunya adalah untuk ibadat dan taat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, amal taat, amal subhat, amal maksiat. Maka mulai hari ini kita mesti menjadikan waktu kita ini, detiknya, jamnya, menitnya, harinya, siang dan malamnya, sampai kita bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan Allah hadirkan kita untuk sadar bahwa kita berbuat itu semua, ataupun mau tak berbuat, senantiasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk apa kita melakukan itu semua? Untuk apa kita beramal itu? Untuk apa Allah menciptakan hidup hingga kita seperti itu? Jawabannya ada 4. Yang pertama, inilah jawaban untuk apa kita beramal soleh. Untuk apa kita beribadat taat? Jawabannya ada pada surat Al-Muluk ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan mati. Allah sebut mati yang Allah ciptakan, Pak Bu. Apa tuh mati, Pak? Tak ada lagi kan? Kenapa Allah memulai ayat itu dengan menciptakan mati? Kenapa Allah tak sebut menciptakan hidup? Kenapa Allah tak sebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Kenapa Allah tak sebut alladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum? Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kata ulama, kita ini semua berasal dari ketidakadaan.
Ketidakadaan itulah Allah yang menciptakan ketidakadaan. Tidak ada nih Pak, Allah yang menciptakan tak ada. Artinya mati bermula dari ketidakadaan, Allah ciptakan kita ada, semua itu karena Allah yang mengadakan. Yang wajib ada, yang tak boleh tak ada adalah Allah. Maka ketika Allah mengadakan kita, mengadakan siang malam, mengadakan pagi dan petang, mengadakan semua ini sebenarnya ayat-ayat tanda-tanda bahwa Allah itu maha ada di atas segala yang ada. Dalam bahasa tauhidnya disebut dengan wujud. Apa Bu? Wujud. Kita ini wujud juga, tapi mumkinul wujud, sedangkan Allah wajibul wujud. Kita ini boleh ada, boleh tidak, tetapi Allah wajib ada. Nabi Musa alaihi salam di dalam surat Toha, di dalam surat Al-A'raf, apa kata Allah? Ya Musa, ra'aitu ilal jabal. Tengok samamu tuh gunung. Lalu Nabi Musa alaihi salam minta, arini, ya Allah tengokkan engkau padaku, biar nak nampak langsung, nak melihat. Ra'aitu ilal jabal, tengok tu gunung kata Allah, puas hancur gunung. Sudah Allah tengokkan tanda keberadaan Allah, gunung-gunung dihancurkan. Ini semua tak sanggup lagi bumi ini, dah Allah tengokkan. Nabi Musa dikasih hati, minta jantung. Apa tu? Nak nengok Allah langsung. Tengokkan ya Allah. Lalu Allah katakan, Musa tengok ni. Wah, hancur langsung Musa langsung. Inni tubtu ilaika. Sungguh aku bertobat padamu ya Allah. Cukup dengan menyaksikan apa yang nampak ni aja sudahlah bahwa Allah tu maha ada. Kalau mau jumpa sama Allah Ta'ala secara zatnya, zahir nampaknya nanti masuk surga. Kalau kita masih nengok Allah Ta'ala, kita tengok Allah Ta'ala wujudnya di dunia ini, wujud secara zatnya, berarti dia makhluk lah. Dia menciptakan ini, kita sama-sama makhluk untuk menghadirkan bahwa ini adalah ayat-ayat tanda-tanda Allah itu wajibul wujud, wajib ada. Maka Allah ciptakan kematian dari tidak ada, kehidupan, hidup kita nih, hidup bernapas ya Pak. Yang disebut dengan hidup ni mudahnya Pak. Kata ulama, definisi paling mudah itu dalam kitab tazkiyah, hidup itu bernapas. Orang bernapas masih hidup, orang tak bernapas hidup enggak Pak? Bisa tak bernapas 3 menit, 5 menit lah paling lama, tahan. Itu orang menahan napas. Kalau tak bernapas matilah. Maka hidup ini adalah ketika masih bernapas. Hidup ini ketika mata masih berkedip. Hidup ini adalah ketika jantung masih berdetak. Jantung berdetak, napas masih keluar. Itu kehidupan. Untuk apa Allah menciptakan itu semua? Allah menciptakan mati, menciptakan hidup. Untuk apa Bapak Ibu? Liyabluwakum. Untuk menguji kamu kata Allah. Saya, Bapak dan Ibu diuji. Apa ujian Pak? Kan ujian nih, kehidupan dan kematian adalah ujian. Ada orang mati, ujian, lalu kita sedih, meninggal. Ujian, apakah kita bisa hidup lagi dengan kita menangis? Tak bisa. Ujian kesedihan. Kehidupan ini ujian, ada sedih, ada senang, ada gembira. Kalau namanya ujian, pasti ada segala sesuatu dirasakan. Namanya ujian pasti tak enak ya Pak? Pasti tak enak. Lalu bagaimana supaya ujian itu enak? Kata Allah, adakah di antara kamu ayyukum ahsanu amala, yang perbuatannya baik, yang amalnya baik. Maka tujuan kita beramal soleh itu, kata ulama, untuk menjawab ujian supaya lulus. Kalau tak beramal soleh, gagallah ujian. Betul Pak Bu? Maka beramal, ayyukum ahsanu amala, adakah di antara kamu yang beramal soleh, kata Allah. Untuk apa tadi? Liyabluwakum, untuk menjawab ujian kamu, ujian saya, ujian Bapak, ujian kehidupan, ujian kematian. Karena kita tak pernah minta hidup, karena tak pernah kita minta jadi manusia, berarti ini ketetapan Allah sebagai sebuah ujian terbesar di antara seluruh ujian. Ujian kita ini kehidupan, dan nanti akan kita alami kematian untuk mempersaksikan bahwa Allah itu ada. Maka agar kita lulus, maka ujian ini harus dijawab dengan baik-baik. Itulah amal soleh. Ahsanu amala. Allah sebut bukan amalan soleh Pak, tapi ahsanu amala. Ahsan itu kebaikan, pahala, hasanah. Kebaikan, pahala, perbuatannya yang berpahala, perbuatannya yang diganjar oleh Allah, sebuah ganjaran kebaikan, yang ganjaran kebaikan itu Allah ridho kepadanya. Bapak Ibu, kira-kira yang nomor 1 nih, masuk tak kita?
Insya Allah. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau jawab ujian macam mana? Kalau ujian di sekolah kan mesti ada guru dulu ngajarkan. Ada dosen yang mengajarkan. Lalu dikasih catatan. Lalu ketika ujian sudah sampai, kita jawab. Kalau gagal ujian di sekolah masih bisa ulang semester depan. Betul tak Bu? Tetapi syaratnya kalau ujian di sekolah tak boleh nyontek. Kecuali pas ujian daring nih. Dosen aja tak tahu nyontek Pak. Tetapi kalau ujian kehidupan, ujian beramal soleh, malah disuruh mencontek, malah disuruh meniru-niru, malah disuruh ikut-ikutan. Itu Bang Pendi itu rajin kali lah sholatnya. Saya tirulah dia. Itu Pak Ketua tuh rajin betul sedekahnya. Awak tirulah dia. Saya tiru Bang Iwan tuh rajin betul ngajak orang ke masjid. Awak tirulah dia. Meniru orang berbuat baik dapat pahala. Orang yang ditiru tak hilang pahalanya. Kalau meniru ujian di sekolah, mencontek, gagal ujian. Tapi bisa ulang semester depan. Kalau ujian kehidupan nih, kalau gagal masuk dalam kubur, bisa diulang lagi tak Bapak Ibu? Ya Allah, ulang balik, aku nak balik ke dunia ikut ujian. Mana bisa? Tadi dibaca oleh Pak Imam ayatnya. Rabbana absarna wa sami'na faraja'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalian tengok tuh kata Allah Ta'ala. Orang-orang pendosa itu, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang sudah masuk dalam kubur. Lalu mereka katakan, Rabbana absarna. Ya Tuhan kami sudah nengok. Wa sami'na kami dah dengar. Farji'na, balikkan kami ke dunia. Na'mal solihan. Kami nak minta beramal soleh. Inna muqinun. Sungguh kami orang-orang yang benar yakin beriman kepadamu. Bisa balik lagi Pak. Dari kubur tuh balik kita ke dunia, lari orang semua. Jangankan balik Bu, Pak, lewat kuburan kita, kan sunnah tuh baca salam. Kata Nabi, di antara kalian, bila kalian masuk ke diyaru minal muslimin wal mu'minin, masuk ke kuburnya orang muslim, maka kalian sunnah mengucapkan, maka diucapkanlah, Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal minal mu'minin wal muslimin wa inna insa'allahu bikum lahiqun. Nabi jawabnya Waalaikumsalam kata dia Pak. Yuklah sini. Lari tak kita Pak? Di kita. Jangankan dia balik, dijawabnya aja langsung lari kita tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tidak bisa lagi kalau gagal ujian kehidupan ini kita minta balik ke dunia setelah sampai di dalam akhirat. Kalau gagal ujian di kampus, di sekolah bisa diulang, tapi gagal beramal soleh tak bisa diulang. Maka ikut dan contohlah orang-orang sama di antara kalian, di antara kita. Dan orang-orang yang sama-sama beramal soleh, saling mencontoh, saling mengajak, saling meniru. Nanti di dalam surga mereka reuni. Apa kata Allah? Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka duduk sambil duduk bertelekan, menyandar-nyandar, saling reuni berjumpa di dalam surga. Untung awak dulu ke masjid, awak ngajak saya. Untung awak dulu sama-sama ngaji ngajak saya. Untung awak dulu sama-sama. Untung saling bereuni Pak, ajak mengajak, saling mengucapkan tahiyyatuhum sipiha salam. Mereka saling menghormati di dalamnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Dan ucapan-ucapan mereka di dalam surga, doa-doa cuma minta segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Tapi tetangga sebelah Pak, neraka, dia berjumpa juga di dalam neraka tuh, sama-sama dalam keadaan disiksa. Dia bilang, woi, kau dulu ngajak aku maling. Tak ada aku ngajak, aku kan cuman ngomong-ngomong, apa kau nak ikut kata dia. Datang mereka berkumpul mereka di dalam neraka tuh Pak, sambil memaki-maki dalam keadaan tersiksa. Kau dulu ngajak aku tak ada ngajak, aku cuman punya ide aja, apa kau nak ikut? Ya kan, saling marah-marah Pak. Lalu kata yang satu lagi, ini gara-gara setan lah nih, gara-gara iblis nih. Mana iblis? Iblis rupa induk angkang dalam neraka. Kaulah dulu, kata iblis, aku tak ada ngajak kalian, aku bisikkan aja, ngapa kau ikut? Kan bisikkan aja iblis itu cuma. Saling maki-memaki. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang dipertemukan Allah dalam surga. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Lulus nomor 1 nih. Bagaimana menjawab ujian itu? Tiru orang yang telah lulus ujian. Siapa mereka? Nabi. Nabi dah lulus ujian. Dan mereka adalah contoh. Siapa lagi? Para sahabat yang Allah janjikan di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah.
Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Tengok orang dulu dari golongan muhajirin dan ansar. Rasulullah, kan Rasulullah muhajirin. Ansar orang yang di Madinah. Apa kata Allah? Wallazina tabi'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk, Pak. Apa kata Allah? A'adda lahum jannatun tajri min tahtahal anhar. Mereka tu dijanjikan surga dan mereka masuk ke dalamnya khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang paling agung. Itulah kesuksesan yang paling tinggi. Itulah kejayaan di antara seluruh kejayaan. Bukan harta banyak. Yang paling banyak hartanya Qarun, karena dia tak ada amal iman kepada Allah Ta'ala, mati bekalang tanah. Siapa yang paling tinggi jabatannya? Fir'aun, sampai mengaku menjadi Tuhan. Sampai sekarang Allah persaksikan sebagai bentuk saksi kehidupan. Fir'aun masih zatnya sejarah zahir masih ada. Siapa orang yang paling pintar? Kaum Ad. Kaum Ad nih, Pak, bisa mengubah dengan senyawa kimia yang mereka punya, bisa mengubah batu jadi emas. Di apanya senyawa kimianya bisa jadi emas. Kaum paling kaya dengan kepintarannya dan teknologi pertaniannya, tapi mereka tak dengan iman. Akhirnya mereka Allah hancurkan kaum Ad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, sukses itu adalah amal soleh. Nak miskin dia, nak kaya dia, nak presiden dia, pokoknya ukuran itu adalah amal soleh. Mau jadi apa dia? Mau jadi tentara, mau jadi dosen, mau jadi pedagang, mau jadi orang biasa-biasa. Itu hanya status kehidupan untuk beramal. Semua yang kita cita-citakan untuk kehidupan dalam bentuk perbuatan kerja kita, misalnya mau jadi dokter, hanya tempat beramal. Mau jadi politikus untuk beramal, mau jadi pedagang untuk beramal. Allah tak tengok status tu. Yang Allah tengok siapa yang dalam perbuatannya tu amalnya baik. Maka mulai hari ini bercita-citalah untuk anak-anak kita dan kita semua jadi orang baik ya nak, jadi orang soleh. Nak jadi apa aja kamu terserahlah. Yang penting kamu soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saking inginnya soleh kasih nama cucu Muhammad Soleh. Tak apa juga, Pak. Maka untuk menjawab ujian itu contoh orang terdahulu. Siapa nabi-nabi? Oi, payah betul mencontoh orang, Ustaz. Sekarang tak ada jaminan kerana nabi kami tak jumpa sahabat, jumpa orang-orang ngaku soleh. Sekarang banyak juga buat maksiat, tak ada jaminan bagi mereka. Ya Ansor dan Muhajirin, kalau tak ada lagi mereka tak bisa kita tengok, maka ada buku catatan. Apa buku catatannya, Pak? Kalau di sekolah ada buku catatan diajarkan dosen. Kalau hilang kopian gagal ujian ya, Pak. Sekarang untuk menjawab ujian itu bukunya mana? Tuh banyak. Tuh. Apa bukunya, Bu? Quran. Kalau mau lulus, Quran lah. Macam mana mau lulus ujian Quran tak dibaca? Lulus ujian catatan dibaca. Lulus ujian kehidupan, Quran lah. Karena dia adalah pedoman hidup. Dan Quran boleh dibuka. Bahkan mencontek Quran itu, Pak, mencontek dalam bahasa sekolahnya. Meniru membuka Quran tu dapat pahala, Pak. Kalau di sekolah mencontek kan kena marah tuh. Tapi kalau di Quran hidup nih, kita buka aja dapat pahala. Jangankan bukanya, megang aja. Kita pegang Quran tuh, dapat pahala. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh, tak diizinkan menyentuh Quran kecuali orang suci. Artinya menyentuh Quran dapat pahala. Apalagi membacanya, apalagi mengamalkannya, apalagi mengajak orang beramal. Masya Allah. Apa kata Imam Abu Nazar dalam riwayat Imam At-Tirmizi? Kalian tidak akan pernah sampai kepada Allah, tidak akan bisa berhubungan dengan Allah kecuali dengan apa yang datang dari Allah. Ditanya sama dia, ya Syekh, ya Imam, apa itu yang datang dari Allah? Yang datang dari Allah itu Quran. Sampai kata Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Quran, yang belajar Quran, wa 'allamahu, yang mengajarkan, yang mengajak orang beramal bersama Al-Quran. Jadi kalau mau jadi orang terbaik, beramal soleh, pakai apa alatnya? Quran, pasti baik. Malam diturunkan Quran, malam terbaik. Negeri diturunkan Quran, negeri terbaik. Orang yang bersama Quran, orang terbaik. Kalau mau menjadi orang terbaik, maka Al-Quran
Quran. Itulah jawaban kehidupan. Minimal kita baca Quran sekurang-kurangnya setiap hari 10 ayat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat Quran setiap malam, maka dia tak tergolong orang lalai. Setiap malam Pak, sekurang-kurangnya 10 ayat. Baru kita tak tergolong orang lalai. Kata Nabi pula, siapa yang membaca 50 ayat, 50 ayat, fi kulli lail atau fi kulli lail, dalam setiap malam, setiap hari, maka dia digolongkan orang takwa. Bapak Ibu mau digolongkan orang tak lalai atau mau digolongkan orang takwa? Orang takwa. Maka Nabi tidak pernah tidur sebelum membaca 2 surat Al-Quran. Apa? Surat As-Sajadah dan surat Al-Muluk. Nabi tak pernah tidur kecuali membaca 2 surat itu sebelum tidurnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. 30 ayat kan? Tambah tadi alif lam mim sajadah. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dulu kan alif lam mim sajadah. Sambil menung-menung, sambil gini-gini di atas tempat tidur tuh 4-5 menit selesai itu Pak. Kecuali Ustaz Azmi tadi, dia pakai qiraat lama bacanya kan. Oh itu alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin alladzi khalaqal alladzi. Nah, terus itu selesai itu. Ya Bu? Ustaz Muhaimin. Nah, yang Azmi yang muda ya Bu. Ustaz Muhaimin. Bu, baca surah Al-Muluk sama surat Sajadah. Oh saya tak hafal yang itu, buka Qurannya. Yang hafal lagi, baca surat Yasin. Yasin berapa ayat Bu? 83, dah lebih 50 ayat. Maka setiap malam baca Yasin, baguslah. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizur rahim litunzira qauman ma ta'um min nazir. Dan selesai itu. 50 ayat. Nah, ini agar kita masuk pada kelompok orang-orang yang takwa. Ada orang baca Quran nih 50 ayat, tak dapat 50 ayat 10 ayat, tak dapat. Ada yang megang Quran pun tak bisa. Dulu tahun 2000 ada koran baca, lupa saya tahunnya. Terima kasih katanya. Judul koran itu koran Riau Pos Pak. Alhamdulillah hari pertama masuk penjara di Sialang Bungkuk. Alhamdulillah bisa baca Quran 1 juz setelah 7 tahun tak baca Quran. Setelah selesai keluar dari penjara, dia 4 tahun masuk penjara, pergi ke Masjid Agung, jumpa kami. Bang, kata dia, awak dah balik dah. Dia adik kelas saya dulu, kena tahanan politik lah, ada masalah politik. Saya bilang, antum banyak duit, pergilah ke Mekah, bawa anak istri. Dia bilang, saya nak ke Jogja dulu bang, jemput istri. Alhamdulillah udah 7 tahun tak baca Quran. Mungkin tak salah juga dia waktu di politik itu. Cuman mungkin Allah ingin mencubit dia kan, masukkan penjara dulu supaya dia bersemedi baca Quran dalam doa. Bisa 1 juz sehari. 7 tahun tak baca Quran pula. Untung Allah masukkan penjara. Kau tak mungkin tak baca Quran kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jawab ujian kehidupan membaca Al-Quran. Baca Quran. Yang tak baca Quran tu orang haid, orang kafir. Kalau ada bapak-bapak tak baca Quran, tanya, Pak, ngapa tak baca Quran? Lagi haid? Tak baca Quran ya Pak. Kan yang tak ngentuh Quran orang haid Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama itu, untuk jawab ujian kehidupan. Yang kedua, untuk apa kita beramal saleh? Dijawab oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ashr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa kata Allah. Apa tuh masa Pak? Waktu. Kapan ada waktu? Di dunia. Kubur tuh tak ada lagi dimensi waktu. Disebutkan dalam kitab bahwa orang dalam kubur tuh yang soleh-soleh meninggalnya tidur aja sebentar cuma tiba-tiba berbunyi trompet malaikat. Dia tak ada dimensi waktu. Tapi bagi orang yang kena azab, sepanjang-panjang waktunya. Merasa lama sekali. Maka yang merasa lama sebentar itu dunia. Dunia itu lama, sebentar itu itulah dunia.
Dan bahkan sekarang kita merasa sebentar aja hari itu, Pak. Tiba-tiba siang, malam aja. Dulu waktu kita kecil, waktu kami kecil lah, saya kecil tahun-tahun 70-an, tahun 70, tahun 80 itu, dari maghrib ke isya itu habis ngaji, bisa main sepeda, bisa makan-makan, bisa kawan-kawan main tonggak dingin, udah tuh baru balik ke masjid. Ya Pak, sekarang maghrib ke isya, balik sekejap, udah azan orang dah. Nggak sempat main tonggak dingin lagi. Kami lu habis ngaji udah satu ain tuh Pak, ngaji lari-lari main sepeda. Balik lu makan, main tonggak dingin, baru azan. Waktu sama juga. Kenapa? Waktu makin lama makin sedikit. Makin makin terasa cepat. Karena perputaran tuh makin dekat. Kayak orang tawaf lah. Tawaf 24 jam, tawaf 7 juga. Tapi kalau tawafnya dari Masjidil Haram, dari masjid tuh lama kan, 7 putaran. Coba tawaf dekat depan Ka'bah. 10 menit selesai. Sama-sama 7 putaran juga. Wallahu a'lam. Mungkin inilah yang terjadi, waktu kita sangat sempit. Maka dimensi waktu ini dunia aja. Di antara dimensi kehidupan yang namanya waktu itu, masa itu singkat cuma. Maka Allah sebut asar. Seperti waktu asar aja. Kapan waktu asar itu Pak? Asar ke maghrib. 2 jam setengah. 2 jam 40 menit. Kehidupan kita ini cuma 2 jam setengah Pak, 60, 70 tahun dibanding kehidupan akhirat. Apa kata Allah? Sungguh semua manusia itu rugi. Sangat rugi. La fi khusrin. Bahasa sangat rugi itu bahasa indah Allah. Tetapi kalau kita lihat bahasa sebenarnya la fi khusrin, bahasa Melayunya adalah celaka. Dalam hadis Imam Tirmizi kata Nabi, ad-dunya mal'un, dunia itu terlaknat, wa ma fiha mal'unatun, dan semua apa-apa yang ada dalam dunia itu terlaknat, illa, kecuali bidzikrillah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ta'lim, orang yang menuntut ilmu, wa mu'allim, dan orang yang mengajarkan ilmu untuk mendekatkan pada Allah. Mudah-mudahan kita lah masuk yang kecuali tadi Pak. Amin. Maka semua dunia ini rugi, semua terlaknat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Berarti kalau hidup ini rugi, sangat rugi, celaka, berarti beriman beramal soleh adalah sangat beruntung. Maka untuk apa kita beramal soleh? Untuk mendapatkan keberuntungan. Yang beruntung itu di dunia orang soleh Pak, Bu. Yang sukses itu orang soleh. Yang sukses itu bukan yang banyak hartanya, yang sukses itu bukan banyak ilmunya, yang sukses itu bukan pangkatnya tinggi, yang sukses itu yang beramal soleh, mati dengan amalnya. Alangkah indahnya harta banyak, pangkat tinggi, tapi dia soleh. Alangkah rugi dan celakanya, sudahlah miskin tapi dalam keadaan maksiat, na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka ada hadis Nabi kan, ad-dunya sejnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini surganya orang kafir dan nerakanya orang beriman. Kenapa disebut seperti itu? Dalam kitab Al-Qaib, wa ilal biliqa'il habib, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, makna hadis itu, sehebat-hebatnya orang beriman, sekaya-kayanya dia di dunia ini Pak, maka ini masih belum apa-apa dibanding surga. Maka ini masih dianggap neraka aja bagi orang beriman. Sehebat-hebat, nikmat-nikmatnya dunia ini apa tidak aja. Dan sependeritaan-penderitaannya orang beriman dunia ini hendak berbanding juga dengan kebahagiaan di akhirat. Miskin dia, susah dia. Memanglah susah dunia ini tidak ada apa-apanya. Ketika dia berterima dengan surga, dapat surga itu hilanglah semua kesusahan. Tapi orang kafir, sesusah-susahnya dunia ini dia Pak, tetap surga bagi dia. Karena dia nanti masuk neraka. Sesenang-senangnya di dunia masih neraka juga sama dia. Masih surga juga sama dia. Sesusah-susahnya ini surga bagi mereka. Apalagi sesenang-senangnya tetap surga bagi dia. Karena nanti dia tak akan menerima surga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makna hadis itu sebenarnya orang beriman ini, ya jadikanlah dunia ini soleh. Semoga kita dapatkan dunia ini surga sebelum surga sesungguhnya. Amin. Ya. Maka yang beruntung tuh orang beramal soleh. Jadi kalau kita tanya, kenapa beramal soleh? 1, karena menjawab ujian kehidupan. 2, karena ingin beruntung, ingin sukses. Yang ketiga, Allah sebut dalam surat
Al-Bayyinah ayat ke-7. Wah, ini mantap nih, Pak. Innal ladzina amanu wa aminus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang beriman beramal soleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Kalau tak beriman beramal soleh berarti seburuk-buruk makhluk. Allah sebut pada ayat 6-nya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang kafir, orang munafik dan kawan-kawannya dari golongan ahli kitab yang mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya dan mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Orang beriman beramal soleh, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Kenapa beriman beramal soleh? Karena ingin jadi makhluk terbaik. Udah 3 kan Bapak Ibu? Dia pas nih jam 6.24 bunyi dia ting-ting, habis langsung. Bisa dipanjangkan, bisa disingkatkan Pak. Yang terakhir, yang keempat. Ini baru mantap. Untuk apa kita beramal soleh? Jawabannya dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Sunnah kita baca setiap hari Jumat. Siapa kata Nabi yang baca suratul Kahf dari saat Jumat, maka Allah jauhkan dia, Allah hindarkan dia, Allah selamatkan dia dari fitnah Dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat Kahfi, 10 ayat Kahfi di awal, 10 ayat Kahfi terakhir, maka Allah berikan cahaya dia dari Jumat ini sampai ke Jumat yang akan datang. Hafal Bu surat Kahfi? Minimal baca. Apa kata Allah? Jawaban untuk apa kita beramal soleh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ini ayat yang terakhir sekali sebelum Nabi wafat yang Nabi baca. Ayat yang terakhir turun ketika Haji Wada, surah Al-Maidah ayat 3. Ayat terakhir Nabi baca sebelum dia meninggal, ketika ia mengimami sholat subuh dengan duduk. Dan dalam riwayat Imam Saifur Rahman, Nabi tak bisa lagi sholat subuh berjamaah. Dipapah Nabi yang mengimami Abu Bakar Siddiq ketika itu. Tapi dalam sirah yang lain, Abu Bakar tetap tak mau menjadi imam. Karena Nabi masih ada. Nabi dalam keadaan duduk menjadi imam. Lalu Nabi katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, akan dibesarkan ya. Sami Allahu liman hamidah. Tak terdengar suara Rabbana wa lakal hamd. Itu. Ketika selesai salat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi berputar balik kepada sahabat. Nabi membaca ayat ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya aku ini, Nabi baca, sedih saya. Sesungguhnya aku ini sama seperti kalian. Kata Nabi. Yang membedakan aku dari kalian cuma aku diberi wahyu. Artinya sama-sama manusia. Tapi Nabi diberi wahyu. Petunjuk, yaitu Al-Quran. Apa maknanya? Quran dah selesai dah. Lalu Abu Bakar menung nangis. Umar pun nangis. Berarti ini Nabi tak ada lagi nih, habis nih. Lalu kata-kata Nabi, Paman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang ingin jumpa sama Tuhannya. Nah, berarti kan dah selesai itu Pak. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala? Bapak Ibu ingin jumpa sama Allah? Yarju itu perjumpaan yang disenangi. Yarju ilallah. Keinginan bertemu dengan Allah yang Allah ridho kepada kita. Apa kata Nabi? Siapa yang ingin bertemu dengan Allah? Falyamal amalan solihan. Hendaklah beramal soleh. Maka syarat untuk bertemu Allah itu adalah amal soleh. Ketika ditanya, kenapa beramal soleh? Karena ingin jumpa sama Allah. Tetapi tak semua orang beramal soleh itu yang Allah terima. Apa kata Allah?
Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan Allah itu. Jangan beramal soleh tapi kamu bukan untuk Allah. Jangan sedekah kecuali hanya untuk Allah. Betapa banyak orang beramal soleh tapi amalnya sia-sia. Tak beramal celaka, beramal bisa sia-sia. Maka kita ingin beramal yang bisa bertemu dengan Allah. Untuk apa beramal? Untuk bertemu dengan Allah. Apa syaratnya? Beramal soleh tapi ikhlaslah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan ada tujuan beramal yang lain kecuali hanya Allah. Beramallah yang ikhlas. Apa itu? La ilaha illallah. Dengan kalimat itulah kita bisa masuk surga. Setiap amal la ilaha illallah pasti terima. Berarti setiap amal dengan ikhlas. Maka kata ulama, lazimkan baca tahlil. Karena kita hidup dengan tahlil, kita mati dengan tahlil. Kata Nabi, akhiru kalami bi kalimati la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Lazimkan membaca hal-hal yang berkaitan dengan keikhlasan. Ya Allah, terimalah amalku. Karena ada 4 orang beramal tapi ditolak. Kata Nabi kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, sinilah. Ta'an hina, kata Nabi. Aku kabarkan sama kau ya. Nanti di padang mahsyar, setelah orang-orang kafir dan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi masuk surga itu 2, Bu. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada masuk surga dengan hisab. Ada yang masuk neraka tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan hisab. Artinya orang tuh ada yang dihisab, ada yang tidak. Yang tidak masuk dihisab, 1 langsung masuk surga. Yang 1 lagi masuk neraka tanpa hisab. Mencampak aja kayak kayu bakar. Yang 1 golongan ada orang yang dihisap, yang diadili. Kelompok-kelompok yang tak diadili banyak, ada 70.000, dan tiap-tiap 70.000 ini ada lagi 70.000 kata Nabi yang tak diadili ketika pengadilan akhirat. Ada disebutkan dalam hadis Imam Abu Daud, ketika orang semua dalam kesusah payahan di padang mahsyar, ada 1 kelompok duduk di atas tumpukan kasturi sambil makan kasturi. Lama lagi orang itu disidang, lama lagi, kapan kita masuk surga? Sambil enak dia, Pak. Ditanya, siapa kelompok itu, Rasulullah? Itulah orang yang bersama Quran, memimpin orang dengan Quran. Ketika pergi, orang rindu dengan Qurannya, mati bersama Quran. Itu Pak kelompok pertama. Nanti diadili, dia sambil nonton orang. Udah belum, kan sama di pengadilan tuh Pak, ada yang dikasih tenda kan nengok orang. Nih, mudah-mudahan kita masuk kelompok itu Pak ya. Dan ada pula 7 golongan orang yang ketika semua orang susah, dia dalam naungan Allah. Nah, ini ketika yang diadili nih kata Nabi, yang pertama, wahai Abu Hurairah, yang pertama orang yang paling banyak sedekah. Ditanya oleh Allah Ta'ala, wahai hambaku, apa yang kau kerjakan di atas dunia? Yang ngomong tangannya, bukan mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ketika hari tak bisa lagi mulut bercakap, tangan bercakap menjadi saksi. Kata tangannya, ya Allah, dulu aku bersedekah karena engkau. Rupanya tangan bisa juga bohong. Kata Allah Ta'ala, bohong. Karena tangan kan tak tahu apa yang ada dalam batin. Aku bersedekah nih memberi karena tangan nih, karena engkau ya Allah. Kata Allah, bohong, dulu kau sedekah karena ingin disebut dermawan, sebut orang kaya. Dan gelar kaya itu dah kau dapatkan di dunia. Oh bapak tuh banyak sedekah orang kaya tuh. Kalau tak disebut namanya ngamuk dia. Ada orang gitu Bu? Tak ada, sini tak ada. Kampung awak ada. Nah, yang kedua, ada orang banyak ilmunya. Kalau tak disebut ulama marah dia. Tertolak juga. Apa kau kerjakan dulu di atas dunia, wahai hambaku? Aku dulu berilmu, mengajarkan ilmu sampai profesor doktor. Bukan doktor Zulkarnain, insyaAllah, amin. Sampai, kalau tak disebut doktor, ya marah dia. Apa kata Allah? Kau dulu berilmu karena kau ingin disebut ulama. Kan gelar itu dah kau dapat di dunia. Kau bukan kena ingin aku nuntut ilmu, kena ingin doktor supaya dapat PT banyak. Campakkan, kata Allah, dalam neraka. Kelompok yang ketiga, orang yang mati syahid. Berjuang dalam agama. Ketika Allah panggil, apa kata tangan? Aku dulu berjuang mati syahid ya Allah karena engkau. Kan ngomong tangan tak tahu apa yang ada dalam batin. Kata Allah, bohong, dulu kau beramal, berjuang, berjihad, mati syahid karena kau ingin disebut pahlawan. Kau dah dapat gelar pahlawan tuh. Masuk ke dalam neraka, kata Allah. Yang ketiga, yang keempat terakhir, orang yang hebat baca Quran. Bukan Ustaz Muhaimin lah. Panggil, apa kau kerjakan di atas dunia? Aku dulu belajar Quran ya Allah, aku ajarkan Quran. Karena engkau ya Allah, kata tangan. Kata Allah Ta'ala, bohong, dulu beramal tuh. Bukan karena aku, kau dulu baca Quran karena kau ingin disebut qori. Kau dipandang orang hebat dan gelar itu dah kau dapatkan di dunia. Campakkan, kata Allah.
Dan kata ulama syarahan hadis ini, semua posisi kita nanti di atas dunia, semua apa? Ini 4 aja nih. Allah sebut ini sebenarnya syarahannya banyak yang disebut Nabi nih. Kamu jadi kepala dinas lu untuk apa? Nah, kan gitu. Kamu jadi petani untuk apa? Semua akan dipertanyakan. Adakah kita melakukan itu untuk Allah? Maka amal yang diterima, semua perbuatan itu adalah amal yang hanya untuk Allah. Apa dia, Bu? Ikhlas. La ilaha illallah. Maka lazimkanlah la ilaha illallah ini. Maka karena kita banyak beramal salah dan khilaf juga, Pak. Kadang-kadang terbesit juga kan? Terbesit juga tuh. Harapan dipandang orang kadang-kadang. Maka iringi la ilaha illallah dengan banyak beristighfar. Kata ulama, la ilaha illallah astaghfirullah. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? 4, Bu ya? 1, menjawab ujian kehidupan. 2, ingin dapatkan keberuntungan, kesuksesan hidup. 3, menjadi makhluk terbaik. Yang keempat, ingin bertemu dengan Allah. Ini 4 aja, Bu. Ujian semester 4 jawaban. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah mau bertemu dengan kita. Yang Allah bertemu dengan kita, kita semua diridhoi. Dengan panggilan yang indah nanti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu dia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'atan marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka akhiru kalamina bi kalimati la ilaha illallah. Taqabbal du'ana ya Allah arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.